anu nih Miss Yuni ya? Live Miss Yuni? Iya udah, Heeh. udah Miss. Kenapa sayang? Ada apa? Assalamualaikum Miss, aku Waalaikumsalam. Yuni dari Dok, jangan nyebutin nama. Kan, Taiwan. Dok, jangan menyebutin nama siapapun. Termasuk namamu sendiri, karena Oh, ini lagi live. Saya tidak ingin oh setelah, iya, setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? iya gini Miss, saya kan kerja di Taiwan udah 6 tahun. Saya dulu berangkat tahun 2018. Nah, saya pisah sama suami dari tahun 2015 Miss. Dikarenakan suami saya sudah 2 kali masuk penjara. Dan ini kedua kalinya dia masuk penjara, divonis 5 tahun gara-gara narkoba ya, Miss. Saya ditinggalin 5 orang anak, Miss. Oke. Jadi terpaksa saya harus berangkat ke Taiwan untuk menafkahi 5 orang anak ya, Miss. Nah, saya kan udah cerai, terus aku di Taiwan sekarang udah dalam 6 tahun, Miss. Saya mau pulang, tapi saya tuh takut, Miss, karena dia tuh ngancem terus mau bunuh saya gitu, Miss, kalau saya nggak mau balikan gitu loh, Miss. Padahal anak-anak saya tuh udah kapan ibu pulang gitu. Nah, dia tuh udah bolak-balik masuk penjara, Miss. Jadi kata dia, aku tuh nggak takut ya bunuh kamu ya sama pasangan kamu, paling jawab apa saya ya melebu penjara lagi, udah biasa karena dia udah bolak-balik masuk Nusa Kambangan, Miss. Dan saya udah bukti dia ngancem-ngancem pakai voice note apa udah saya simpen gitu. Terus itu solusinya gimana ya, Miss? Saya tuh mau pulang cuti takut, mau pulang takut itu loh, Miss. Maaf, kamu sudah punya pasangan nih? Alhamdulillah ada orang baik, Miss, teman masa kecil saya di kampung. Udah, terus dia juga dapat ancaman. Kemarin ini baru minggu-minggu ini dia datang ke rumahnya si calon saya, bawa teman-temannya diajak mabok, ngancem, bilangnya ke teman-temannya kalau dia itu masih resmi suami saya, padahal saya udah cerai dari tahun 2019, Miss. Terus? Dan dia ngaku ke orang-orang tuh bilangnya dia itu yang nafkoin, padahal sama sekali enggak, Miss. Bahkan waktu kemarin anak-anak pas dia tahun 2020 baru keluar dari penjara, anak-anak dibawa sama dia, saya 7-8 bulan, Miss, saya transfer. Gaji semua aku transfer, Miss, sampai ada 75 juta, Miss. Terus? Buat dia gitu. Saya tuh pisah udah nggak minta apapun, tapi jangan ganggu hidup saya gitu loh, Miss. Ini ganggu terus, Miss. Ke rumah marah-marahin ibu saya. Kebetulan dia tuh tetangga, Miss. Dan calon saya juga tetangga gitu loh, Miss. Jadi kalau saya pulang, ya itu udah diancam, Miss. Ini nggak mestinya saya dari nikah dulu sering dipukulin, Miss, gitu. Jadi bukan ancaman yang biasa, Miss. Saya udah sering dapat KDRT dari dulu gitu. Kalau boleh tahu orang mana sih? Aku orang Kebumen, Miss. Jawa Tengah ya? Kebumen, Jawa Tengah, iya, Miss. Pernah laporan polisi nggak, Dok? Saya ya belum sempat lapor, Miss. Orang sayanya di sini, Miss. Mau lapor gimana? Ibu saya juga takut. Orang anak saya aja yang nomor 2 sering dipukulin, Miss. Soalnya mukanya kan mirip sama saya, Miss. Kok ada ya orang kayak gini ya? Malah saya nggak berpikir loh. Iya, saya tuh udah nafkahin anak-anak saya, Miss. Anak 3, dia masuk penjara 5 tahun. Saya nafkahin. Saya gugat cerai 2 kali gagal, Miss. Soalnya diancam-ancam terus. Yang mau deketin saya juga pada takut, Miss. Yang mau nolong saya juga pada takut, Miss. Wah, saya dengernya aja ngeri, Dok. Terus akhirnya karena saya takut diancam, ijab lagi dulu.
dikaruniai anak 2. Dulu saya bodoh, Miss. Nggak tahu polisi, nggak ngerti KP-KP-an gitu, Miss. Tapi Lah, anakmu anak dianiaya 5. nggak, Dok? Anakmu sempat dianiaya? Ya, kalau yang nomor 2 itu sampai goblok, Miss. Kepalanya terus yang diantemi, Miss. Berarti kan dia Orang niatnya tua meras saya, kamu aja, Dok. Dia berarti kan memeras kamu saja, bukan? Dia bukan mencintai. ya terobsesi, Miss. Pokoknya kalau saya sama orang lain mau dibunuh, gitu, Miss. Terobsesi, lebih ke itu. Ada rencana nggak pindah luar kota gitu? Saya nggak kenal siapa-siapa, Miss. Nggak, maksudnya kayak gini. Kamu sama calonmu pulang nikah, tapi kamu setidaknya ada rumah, pulang kok pindah kota gitu nggak berani, Dok? Ya, ini calon saya kan di luar kota, tapi dia udah ngancem kemanapun. Dia mata-matanya banyak loh, Miss. Yang preman loh, Miss. Bukan mata-mata banyak Gimana kan, yang tempat? penting kamu nggak ada internetan untuk sementara. Ya solusinya jangan internetan dulu, sayang. Karena mereka nggak akan bisa mencari kok. Sebenarnya orang itu sangat sulit dicari kalau sudah terputus koneksi dengan internet kok. Yang membuat dunia itu kecil itu kan internet, sayang. Itu ya, Miss. Iya. Jadi kalau pacarmu nih sudah di luar kota, kayak memutuskan internet, itu satu-satu jalan untuk tidak mengetahui ada di mana. Kayak hari ini nih, Miss Yuni 1 hari sama sekali nggak pakai internet, pegang HP aja nggak. Ada yang tahu nggak kira-kira Miss Yuni ada di mana? Bener nggak? Iya, betul, Miss. Jadi memang jangan berkomunikasi dengan internet, loh. Jadi telepon biasa. Akun sosmed juga ganti. Memang totalitas kalau ingin melihat luar, iya. Tapi jangan sampai pakai internet atau wajahmu atau apapun. Ya, Miss Yuni tiba-tiba ada di Hong Kong, tiba-tiba ada di Jakarta. Karena Miss Itu Yuni kan saat saya niatnya kan pulang mau ngambil anak-anak saya kan di tempat ibu ya, Miss. Kata dia nggak boleh, Miss. kan yang penting kamu nikah dulu dicabut loh. Datamu yang ada di kamu dicabut, dipindah kemana, sayang? Bisa, bisa, Nggak. Oh, gitu ya, Miss. bisa pindah alamat tuh, pindah kota. Dunia ini bukan milik dia, sayang. Yang penting untuk sementara jangan di sosmedan dulu. Itu. Kalau kamu sudah pulang Indonesia, matikan sosial mediamu dulu. Iya, Miss. Makasih, Miss. Jadi Minta pindah alamat doanya aja, ya, Miss sayang. ya. Siap, sayang. Amin. Kita semua cuma Ya. bisa bantu doa nih. Saya yakin dan percaya saat kamu melakukan sesuatu dengan niat baik, mungkin banyak halangan, tapi Tuhan akan menjagamu. Ya, Miss. Kita itu Saya sebenarnya, bertahan demi anak, Miss. jadi ini ada yang bilang anaknya masukin pondok. Jadi kan nggak akan terasa seperti apa dan bagaimana. Ancamannya kan nggak terasa seperti apa, Dok. Setelah kamu bisa sendiri kan lebih enak nih. Pertama mungkin solusinya anak dipindah ke pondok dulu, terus kamu pulang. Gitu ya, Miss ya. Iya, karena kalau di pondok kan lebih terjamin kan. Setelah itu kamu pulang, kamu nikah, cabut data, pindah ke luar kota. Lah, kakaknya itu, Miss. Kakaknya dipegang sama dia, Miss. Kakaknya anak, Miss. Enggak masalah, Mbak. Itu kan anakmu, kamu yang menjaga. Di kampung kan bisa, dia kan sudah cerai. Nggak ada masalah, di kampung Oh, bisa. Orang kampung kan tahu, dia kan satu kampung sama kamu. sebelahan, Miss. Kampungnya, Miss. Nggak masalah. Di pondokno dulu anakmu. Daripada anakmu dijeglok-jeglok ndase, jadi goblok arek iku ngkondar. Udah goblok, Miss. Makanya kamu harus menjaganya lebih lagi. Oke, Miss. Makasih, Miss. Dia pondokno, pindah alamat. Jadi jangan jaga ibumu. Ibumu di bawah, sayang. Iya, Miss. Ibu saya diancam terus. Pindah tempat, sayang. Jika kamu di satu tempat tidak dihargai, percayalah, tempat lain akan menerimamu lebih baik lagi.
Dan ingat lapor di Pak RT RW-nya juga loh. Itu harus dilaporkan. Saya rasa RT RW-nya tahu, tapi harus dilibatkan juga. Ngerti? Oh, gitu ya, Miss. Iya, Iya, RT iya, Miss. RW-nya harus dilibatkan. Oke. Heeh. Makasih, Miss. Terima kasih sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, waduh ternyata seperti itu ya kehidupan di luar sana. Seorang suami tega menyakiti anaknya. Iya yo cerita hidup yuk. Halo, Assalamualaikum.